Selamat malam buat Bapak Ibu semuanya. Masih dalam kerangka kita merayakan Minggu Palmarum hari ini. Dan tinggal berapa hari lagi kita akan merayakan dalam kalender gereja disebut dari Minggu Sengsara. Ada banyak rangkaian yang biasanya kita lakukan. Nah, dan tentu di minggu yang seperti ini daun palma sudah ada kita tempelkan di pintu gereja menjadi bagian dari ornamen ibadah, ornamen altar. Tapi hari ini itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita nikmati. Ya, saya lihat memang di media-media sosial justru di sanalah kita berkreasi, menampilkan di status dengan ornamen daun palma. Bapak Ibu masih dalam konteks Minggu Palmarum hari ini. Dan tetap saya masih mengambil dari peristiwa ketika Yesus datang ke kota Yerusalem. Dan kita merayakannya, kita mengingatnya sebagai satu momentum dikala Yesus melakukan kunjungan terakhir ke kota Yerusalem. Injil Yohanes pasal 12 menceritakan hal itu. Nah, yang mau saya katakan adalah ternyata kalau kita perhatikan di pasal-pasal sebelumnya dari Yohanes pasal 12 itu, misalnya pasal 9, pasal 11, ternyata sebelum Yesus datang ke Yerusalem, dia sudah melakukan beberapa penyembuhan. Yesus menyembuhkan orang buta yang sejak lahirnya, lalu Yesus membangkitkan Lazarus, dan sebagainya. Dan ada juga penelitian berkata, pada saat itu ternyata di Yerusalem sedang ada marak penyakit yang membuat kota itu gelisah, mengalami ketakutan. Barangkali ketika penduduk Yerusalem mendengar kedatangan Yesus dan di pendengaran mereka sudah tahu bahwa Yesus telah menyembuhkan banyak orang sakit di beberapa tempat yang lain di luar Yerusalem, maka saat Yesus datang ke kota Yerusalem, semua menyambutnya dengan Hosana, Hosana. Dan ketika semua orang menyambutnya dengan kata Hosana, Yesus berkata kepada penduduk Yerusalem, janganlah takut. Nah, saya kira Bapak Ibu, ini yang poin penting hari ini yang mau saya sampaikan buat kita semuanya tentang kata janganlah takut. Mengapa jangan takut? Yesus datang sebagai Tuhan. Dan tadi malam saya sudah menyampaikan hal itu. Saya teringat dengan seorang teolog yang sangat-sangat luar biasa, namanya Thomas Aquinas. Dia ada satu buku, katakanlah itu masterpiece beliau dulu dan banyak dirujuk oleh ahli-ahli teologi. Judul bukunya Summa Theologi. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana kita mempercayai keberadaan Allah. Nah, Thomas Aquinas mengatakan demikian. Tidak ada sesuatu yang ada ini kalau tidak ada yang membuatnya menjadi ada. Artinya sesuatu yang ada tidak dijadikan oleh yang tidak ada. Justru karena ada sesuatu yang ada, maka segala sesuatu menjadi ada. Disebutlah ini dengan ex nihilo nihil est. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya berangkat dari pernyataan Thomas Aquinas untuk lebih memperkaya kita memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Janganlah takut. Ketika Yesus berkata, janganlah takut, tentu dialah yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang harus kita pegang sehingga kita tidak takut. Nah, ada 5 cara, ada 5 jalan yang dikatakan oleh Thomas Aquinas bagaimana kita mempercayai kehadiran Yesus atau kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Di antara 5 itu, Thomas Aquinas berkata tentang gerak. Segala sesuatu dalam proses bergerak. Belum ada yang final. Segala sesuatu sedang dalam proses bergerak. Belum ada yang final. Tidak ada yang statis, semuanya dinamis. Bapak Ibu, itu bisa kita lihat dalam proses penciptaan. Ketika Allah menjadikan segala sesuatu di hari pertama sampai hari ke-6, segala sesuatunya harus pada proses yang dinamis. Makanya Allah berkata kepada Adam dan Hawa supaya menguasai dunia, supaya semuanya dalam proses yang dinamis. Dan hari ini pun ketika para ahli berkata kepada kita berjemur sampai di bawah terik matahari sampai jam 10 pagi, itu sangat penting, sangat berguna
untuk mengurangi potensi penyebaran virus corona dalam tubuh kita. Karena apa? Ternyata dalam penelitian sinar ultraviolet yang terpapar dalam tubuh kita akan membakar lemak, dan lemak itu akan menghasilkan antibodi, dan antibodi itu berguna bagi tubuh untuk menangkal atau mengalahkan virus corona yang mematikan itu. Nah, Bapak Ibu, lihat di sana. Tidak ada yang statis, semuanya dinamis, semuanya bergerak. Dan kalau kita lihat sekarang kehidupan kita, semuanya bergerak. Nah, perenungan buat kita adalah tidak ada sesuatu yang statis. Kehidupan kita bergerak karena ada yang menggerakkan. Jadi, ketika Yesus berkata, "Jangan takut," sekarang di mana titik berdiri kita? Supaya oleh karena titik berdiri itulah kehidupan kita tetap menjadi bergerak ke depan. Kehidupan kita tidak mundur, kehidupan kita tidak statis, tapi sebaliknya kehidupan kita bergerak ke depan. Nah, Bapak Ibu, saya mencoba untuk mengajak kita untuk memahami dari kitab Roma 12 ayat 12, ketika Tuhan berkata, "Sabar dalam kesesakan, tekun dalam berdoa." Firman ini menguatkan kita supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang bergerak. Kehidupan yang bergerak sehingga memahami apa yang dikatakan oleh Yesus, janganlah takut. Tanpa ada kekuatan pijakan kita pada firman Tuhan seperti Roma 12 ayat 12 tadi, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang cemas, kehidupan kita menjadi kehidupan yang takut. Janganlah takut. Ketika Yesus berkata demikian, perintah Yesus itu mau kita hayati, dan di mana titik pijak kita, di mana fondasi berdiri kita, di mana titik berdiri kita. Roma 12 ayat 12 berkata, sabar dalam kesesakan, tekun dalam berdoa. Dalam konteks sekarang saya kira Bapak Ibu, hal itu sangat-sangatlah penting. Kita tidak bisa melawan arus yang ada sekarang. Pilihan buat kita adalah hanya satu. Seperti yang dikatakan oleh kitab Roma 12 ayat 12 itu. Sabarlah dalam kondisi sekarang. Tetaplah berdoa. Dengan demikian, ketika kita bertumpu di posisi yang demikian, maka kita akan bisa merasakan Tuhan itu akan hadir dalam kehidupan kita. Seperti kehadiran Yesus di kota Yerusalem. Tuhan itu akan hadir dalam pengalaman kita. Seperti kehadiran Yesus bagi orang di Yerusalem. Dan oleh karena kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, dalam situasi-situasi sulit saat ini, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bergerak. Karena itulah hari ini saya mengajak kita untuk menghayati spiritualitas bergerak. Kita sabar dalam menghadapi situasi ini, kita tekun berdoa, lalu kemudian kita dengan demikianlah kita bisa menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah bisa menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, di saat itu juga kehidupan kita akan tetap bergerak ke depan. Kehidupan kita tidak akan pernah mundur. Meskipun situasi sedang sulit, tapi kita tetap bergerak maju ke depan, bergerak ke arah pengharapan kita. Kiranya Tuhan yang menguatkan kita. Kami tetap berdoa bagi tim medis agar tetap kuat, tetap sehat. Kami juga berdoa bagi korban COVID-19 supaya Tuhan yang pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa bagi semua orang yang kehilangan oleh karena anggota keluarganya telah terlebih dahulu meninggalkan kita karena penyakit COVID-19. Tuhan yang menguatkan. Dari Said Nihuta Tarutung, kami sampaikan selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.